mata pembelajaran modul 7 sesi 12 terkait masalah mendukung pemanfaatan jamban sehat. Sebelum kita berlanjut pada sesi kali ini, baiklah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz, dampingan di Desa Mas-Mas, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, serta pembelajaran sesi 7, modul 7 maksud saya, sesi 12. Pada kali ini kita akan membahas terkait masalah mendukung pemanfaatan jamban sehat. Di pembelajaran kali ini terkait masalah mendukung pemanfaatan jamban sehat ini ada beberapa yang kita harus bahas. Yang pertama dari pengertian jamban sehat itu sendiri, yang kedua syarat-syarat jamban sehat, selanjutnya nanti kita akan bahas jenis-jenis jamban sehat, yang keempat prosedur pemeliharaan jamban sehat, dan yang terakhir nanti masalah manfaat jamban sehat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengertian dari jamban itu sendiri yakni suatu bangunan yang digunakan untuk membuang atau mengumpulkan kotoran manusia dalam suatu tempat tertentu, sehingga kotoran tersebut dalam suatu tempat tertentu tidak menjadi penyebab penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman. Ya, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampailah seperti yang digambar ini, contoh BAB yang membuang kotoran di sembarang tempat. Contohnya ini di pinggir sawah ya, atau BAB. Nah, ini tidak benar ini. Ya, ini contoh yang kedua di tengah kebun. Nah, biasanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu kita yang tua-tua ini, kakek-kakek, nenek-nenek kita ini dulu sering buang BAB itu di tengah kebun ya. Nah, itu sekarang tidak boleh. Itu mencemari lingkungan ya. Yang kedua, ini contoh yang kedua. Mohon maaf ini gambarnya tidak terlalu terang ya. Mungkin karena printer juga kurang bersahabat begitu ya. Nah, ini yang ketiga, ini contoh BAB di ada sungai ini. Nah, di sungai, di selokan ya, di sungai, ini di sungai. Nah, ini juga tidak boleh karena akan nanti mencemari air itu sendiri. Sedangkan kalau selokan itu, saluran itu kan panjang, jauh. Nanti kasihan masyarakat, penduduk yang di hilir begitu ya. Kita buang BAB di hulu, nanti yang merasakan itu di hilir. Nah ya, tidak boleh itu juga. Yang ini di dekat rumah. Nah, biasanya kita kalau kecil dulu ini kita juga mengalami begitu ya. Kalau dulu itu kita BAB itu biasanya di luar rumah begitu ya, di luar rumah. Nah, itu kita edukasi atau arahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk dari kecil itu, semenjak kecil kita BAB-kan di jamban yang layak ya. Nah, ini di sungai. Nah, ini ada jamban nih. Ada jamban cemplung langsung ke sungai. Pun syarat-syarat jamban itu tidak mencemari sumber air minum. Selanjutnya tidak berbau dan tinja tidak
dapat dijamah oleh serangga maupun apapun. Ya, ya, ya. Yang selanjutnya air seni, air pembersih dan penggelontoran tidak mencemari tanah sekitarnya. Nah, ya. Terus yang keempat, syarat-syaratnya tidak mudah dibersihkan. Nah, mudah dibersihkan, aman digunakan, dan harus terbuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama. Yang selanjutnya dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Nah, biar kita tidak, pas kita BAB itu tidak kepanasan kalau dia panas, atau hujan kita tidak kehujanan, begitu ya. Nah, begitu maksudnya, Bu ya. Keenam, syarat-syaratnya harus luas. Nah, selanjutnya nanti untuk syarat-syaratnya itu harus ada ventilasi atau ventilasi leng-leng apa namanya yang di atas itu, biasanya untuk sirkulasi udaranya, biar nanti baunya itu kita tidak hirup sendiri. Oke, dan selanjutnya tersedia air dan alat pembersih. Nah, oke, selanjutnya syarat-syarat jamban sehat itu dia harus cukup penerangan. Nah, harus ada lampu penerang. Syarat-syaratnya paling tidak harus ada tempat tempat sabun, harus ada cebokan, ada bak penampung air, begitu ya. Ada bak penampung air, ada pembersih kloset itu sendiri. Nah, ada klosetnya memadai. Nah, ini ada pintu, ada pintu jambannya, ada atapnya, ada dinding dan segala macamnya. Ya, jamban dapat dibedakan menjadi macam-macam jamban maksudnya ya. Yang pertama tadi jamban jumbluk. Nah, jamban jumbluk ya, jamban yang tempat penampungan tindanya dibangun di bawah tempat pijakan. Nah, selanjutnya yang kedua jamban empang. Nah, jadi jamban empang ini dibangun di atas empang. Nah, di atas empang ya, atau di sungai atau di rawa begitu. Nah, contohnya ini. Nah, selanjutnya jamban kimia. Nah, jamban kimia ini model jamban yang dibangun di tempat-tempat rekreasi. Nah, tempat-tempat rekreasi biasanya di tempat transportasi ya. Nah, selanjutnya jamban leher angsa. Nah, jamban leher angsa ini lubang kloset berbentuk lengkungan ya. Dengan demikian air akan terisi, gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuk binatang-binatang kecil. Nah, begitu. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kita lanjut ke pembahasan, tetap di pembahasan modul 7 sesi 12. Selanjutnya di prosedur pemeliharaan jamban. Nah, prosedur pemeliharaan jamban ini yang pertama, di sekeliling jamban tidak ada genangan air. Yang kedua, tidak ada sampah berserakan. Nah, hindari juga itu. Nanti kalau banyak sampah di itu, berarti bau jambannya, bau sampah kan jadi campur aduk. Nah, begitu ya, jorok ya jadi. Rumah jamban dalam keadaan baik. Nah, maksudnya rumah jamban ini kita pelihara dengan baik. Paling tidak nanti dari dindingnya itu kita tetap rawat, atapnya, pintunya begitu ya, maupun kloset dan tempat air dan segala macam. Terus lantai selalu bersih dan tidak ada kotoran yang terlihat. Selanjutnya bebas dari lalat, tikus dan kecoa. Nah, ini kecoa ini Bu. Kecoa ini yang bikin kita geli begitu ya. Pas ada kecoa langsung kita mau lari aja begitu ya. Nah, paling tidak ada pengharumnya untuk untuk pengusir kecoa, ya paling tidak ya harus ada. Terus tersedia alat pembersih. Nah, di sini paling tidak ada sapu atau apa, alat pembersih. Kloset itu juga ya penting itu juga. Terus bila ada yang rusak segera diperbaiki. Nah, seperti yang saya sampaikan yang barusan. Oke, baiklah. Yang terakhir untuk sesi ini
kita bahas tentang beberapa manfaat jamban sehat. Manfaat jamban sehat. Yang pertama, mencegah penularan penyakit. Yang kedua, untuk mencegah pencemaran air dan lingkungan. Nah, dengan adanya jamban sehat, maka air bersih akan terlindungi dari pencemaran tinja. Tidak adanya pencemaran air seperti sungai yang menjadi sumber air minum rumah tangga akan bersih dan terhindar dari bakteri. Yang terakhir, manfaatnya terlindungi dari perkembangan serangga dan lala dan segala macam yang seperti yang saya pernah sampaikan barusan itu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, demikian penjelasan yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita selalu sehat, bahagia selalu ya, dan pola hidup yang sehat. Terutama sekali buanglah BAB begitu ya, pada jamban yang sehat begitu ya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf atas penyampaian yang barusan. Semoga ada manfaat. Terima kasih kami sampaikan kepada semua peserta pembelajaran kali ini. Demikian, kami mohon maaf jika ada kurang, dan sekiranya kami mohon juga masukan-masukannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!